Candy Setiawan mempersembahkan audio novel Langit Masih Biru. Bagian keempat. Barangkali menyadari anak kecil itu bimbang akan kehadiran dirinya. Makhluk bersosok lelaki berpakaian noda getah dan memikul rumput makanan kambing itu menyapa lebih dulu. Dengan sangat akrab dan bersahabat. Lalu kekesalan dan segala perasaan yang berganti-ganti, bercampur-campur mengaduk-aduk hati, kini pecah lewat mata yang berkaca-kaca, melalui gerak berdiri, kemudian mendekat ke arah orang itu. Wah! Laki-laki itu lebih tua 3 tahun dari usia ayahnya. Ia meletakkan bawaannya sepikul rumput untuk kambing-kambingnya. Orang Igirwatu banyak yang memelihara kambing. Kambing-kambing dibuatkan kandang tak jauh dari rumah. Orang-orang perlu mencari rumput untuk kambing-kambing piaraan mereka. Lelaki itu juga, setelah seharian menyadap getah pinus, ia memerlukan diri membawa rerumputan untuk kambing peliharaannya. Jadi begitu ceritanya. Dengan gayanya, Sulantomo bercerita kepada Kadi Rasman yang ia panggil akrab dengan sebutan Wak Kading, laki-laki penyadap getah pinus yang kini berada di depannya. Satu yang masih ingin ia jaga. Ia tak akan mudah melupakan kemarahan ayahnya yang membuatnya kesal, kecewa, dan sangat sedih. Wak paham sekarang. Tapi Wak tidak bisa membiarkanmu terus-terusan di sini. Kecuali kalau kamu mau merepotkan Wak. Bagaimana? Saya tidak mau pulang, Wak. Pulang itu ke rumah sendiri, ketemu bapakmu. Kalau ke rumah Wak, artinya dolan, main. Tampaknya Sulantomo kecil belum ingin pulang ke rumah ayahnya. Tetapi ini cukup bagus. Setiba di rumah Wak Kading, ia mau mandi, lalu berganti pakaian. Tasrip, anak terkecil Wak Kading, berumur 10 tahun. Masih ada baju dan celananya ketika umurnya 8 tahun. Ini memang terlalu besar 3 tahun dari yang seharusnya dipakai oleh Sulantomo. Sesudah berganti pakaian, mereka makan bersama. Tambah Sulantomo. Belum usai acara makan, datanglah laki-laki yang tadi memarahi Sulantomo. Awas kalau bikin kacau. Duduk dan makan yang tertib. Bajumu kebesaran. Pakai punya siapa? Bapak bawa baju ganti? Sulantomo kembali merinding. Sekaligus tak suka. Laki-laki itu terlalu tinggi menjaga gengsi. Sebenarnya takut ada apa-apa dengan Sulantomo. Tetapi kata-katanya seperti menolak pengakuan itu. Selera makan Sulantomo serta merta turun. Dipilihnya untuk berbisik-bisik kepada Tasrip yang duduk di sampingnya. Kamu bilang apa? Laki-laki itu curiga melihat 2 anak di bawah umur berbisik-bisik. Diduga kuat mereka sedang membicarakan dirinya. Paman, mau bicara dengan siapa? Laki-laki itu diam. Tasrip dan Sulantomo saling pandang. Tasrip menunggu jawab. Sulantomo menunduk
kalau bukan menghindarkan matanya dari pandangan kepada ayahnya. "Tarji, sebaiknya kau ikut makan. Ayo." Istri Kadirasman mengambil satu piring bersih. Kadirasman menarik kursi dan menggeser pantatnya, mempersilakan ayah Sulantomo duduk dan makan. Sulantomo lagi-lagi berbisik kepada Tasrip. "Kau bilang apa lagi?" Ayah Sulantomo cepat bertanya. "Sulantomo tidak mau makan kalau paman di sini." Tasrip menyahut. "Kalau tidak ikut makan, sebaiknya tidak usah mengganggunya." Istri Wakading menengahi. "Saya baru makan, yuk." Tiga-tiganya mengatakan sudah makan, padahal anaknya sedang hilang. Protes Sulantomo dalam hati. Selagi hati Sulantomo memprotes, laki-laki itu berkata, "Bapak akan menunggumu." Karena itu, Sulantomo kemudian berbisik lagi kepada Tasrip. Seperti sebelumnya, kini pun Tasrip segera mengabarkan hasil bisik-bisik itu. "Sulantomo mau menginap di sini, paman." "Ah, kamu." Laki-laki itu terlihat kesal, tapi ia tahan kuat-kuat. "Kamu yang Wakading menimpali. "Tidak sadar apa? Kau perlakukan anakmu sebusuk bau ketiak. Sekarang mengganggu lagi." "Biar saja Sulantomo di sini. Nanti kalau dia minta pulang, aku yang antar." Lelaki itu menatap Wakading yang sibuk mengunyah makanannya. Lelaki itu terlihat tenang, namun berubah jadi gugup saat Wakading menghentikan kunyahannya, menatap ke arah lelaki itu dan mengatakan, "Walaupun aku tidak yakin dia mau pulang atau tidak. Saya cuma mengingatkannya." Perkataan lelaki itu keluar dengan nada tidak yakin. Sepertinya sosok Wakading di hadapannya membuat lelaki itu segan. "Jangan bilang karena dia anakmu," timpal Wakading. Sesaat menjadi hening. Bisik-bisik antara Sulantomo dan Tasrip terjadi lagi. "Paman, Sulantomo mau ngomong lagi." Wajah lelaki itu lebih antusias saat kembali memperhatikan Tasrip. "Kalau sudah tidak ada yang mau paman katakan, sebaiknya paman pulang saja." Laki-laki itu mengalah. Pakaian ganti yang dibawa untuk anaknya, yang ternyata ditolak, dibawa lagi pulang. Waktu tidur orang Igirwatu dimulai 2 jam yang lalu. Di luar rumah, suara serangga musim kemarau menambah khusyuk malam. Mereka tidur bertiga. Wakading dan istrinya, Sulantomo di tengah. Tadi ia menawarkan supaya ia tidur dengan Wakading. Tasrip, anak Wakading, Sulantomo minta agar tidur dengan ibunya atau dengan salah satu dari 2 kakak Tasrip. Tasrip mengatakan sudah besar, tak perlu tidur dengan ibunya. Jadilah Sulantomo seperti di rumah sendiri, di antara kedua orang tuanya sendiri. Sepertinya anak itu agak tenang sekarang. Hanya saja hingga malam selarut ini, ketika dari ruangan lain sudah terdengar dengkuran Tasrip, suami istri Kadirasman belum mendapati Sulantomo memejamkan mata. "Besok, Wakmu harus bangun pagi dan mengangkat getah pinus ke pangkalan. Supaya besok banyak tenaga, Wakmu harus cukup tidur."
panjang lebar istri Wakading membujuk Sulantomo. Dipeluknya badan Sulantomo dengan hangat, yang Sulantomo sambut dengan sikap tak peduli. "Kalau wak berdua mau tidur, ya tidur saja," sahut Sulantomo kecil dengan polos. Kedua suami istri itu terbengong. "Lalu kamu sendiri?" tanya Wakading. Kamu ini masih anak-anak. Harus banyak tidur supaya badanmu cepat besar," istri Wakading kembali membujuk. Entah dari mana dia tahu teori seperti yang diucapkannya. "Apa kamu tidak mau jadi besar?" Sulantomo kecil tak menjawab. Hanya matanya yang berkedip-kedip. Kadang-kadang bapak atau biung kita bersikap sangat menyebalkan. Padahal sebenarnya mereka sangat menyayangi kita. Wakading berkata dengan sabar. "Mana dia paham dengan kata-kata seperti itu?" istrinya memprotes. "Lalu seperti apa?" Tetapi istri Wakading menyahut. "Seperti apa coba?" "Maksud wakmu, sebenarnya bapakmu hanya ingin menasehati. Seperti yang kalian kira, bapakmu senang dan bangga. Hanya saja bapakmu juga ingat, apa yang kamu lakukan itu bisa menimbulkan bahaya. Misalnya, waktu kamu sedang meloncat, kamu jatuh atau terpleset. Masih ringan jatuh di atas tanah, bukan dari ketinggian. Jatuh ke bawah itu sakit, Tomo." "Jatuh ya ke bawah?" Istri Wakading kembali memprotes suaminya. Ada warna canda dalam ucapannya. Memang cara Wakading dan istrinya menasehati sungguh enak. Tidak kasar, tidak menyakitkan. Namun itu semua sangat cukup untuk membuat Sulantomo paham. Tinggal satu lagi pertanyaannya. Benarkah bapak bangga padanya? Bapakmu tidak ingin kalau sampai ada apa-apa denganmu. Itu berarti dia begitu eman, begitu sayang padamu. Sakit kalau kamu sakit, sedih kalau kamu sedih. Dalam remang lampu sentir, mata Sulantomo kecil berbinar. Setiap orang tua seperti itu kepada anak-anaknya. Lebih-lebih bapakmu, kata Wakading lagi, berniat meyakinkan Sulantomo. "Apa benar, Wak?" "Tentu saja. Saya belum paham. Sekarang kan kamu masih anak-anak. Tentu saja susah memahaminya. Termasuk alasan bapakmu. Lebih-lebih kamu itu anak satu-satunya," istri Wakading menambahkan. "Apa bedanya anak satu-satunya dan bukan satu-satunya?" "Oh, jelas berbeda." "Apa?" Sulantomo mendesak. Dalam diam, kedua suami istri itu saling pandang. Sulantomo kecil menjadi curiga. "Sebenarnya alasan bapakmu itu sangat masuk akal, Tomo." Masih melalui remang cahaya sentir, mata Sulantomo kecil menangkap kedua suami istri itu menyimpan ragu untuk bercerita sesuatu kepadanya. "Cara orang tua membentak-bentak untuk menunjukkan rasa sayang, itu masuk akal, Wak." Sulantomo mendesak lagi.
Wakading dan istrinya terkejut. Semula mereka berpikir semua penjelasan yang mereka berikan sudah cukup. Kenyataannya, Sulantomo terus mendesak. "Cerita saja, Wak. Apa ada yang membuat saya harus percaya kalau cara Bapak itu masuk akal?" Sebenarnya memang ada. Hanya saja, ini bukanlah cerita untuk anak-anak. Wak khawatir kamu semakin bingung ketika mendengarkan dan berusaha memahaminya. "Memangnya ada saru-sarunya, Wak?" Bukan itu. Kalau memang ada saru-sarunya, Wak akan bisa tidak menceritakan bagian yang ada seperti itunya. Disensor. Kalau begitu, Wak tidak punya alasan untuk tidak menceritakannya. Kalau memang saya belum paham sekarang, siapa tahu besok-besok. Iya kan? Mata Sulantomo menuntut. Wakading mendesah. Wakading memandang istrinya. Wanita itu juga tak mengerti harus memberi pandangan seperti apa. "Wah, jangan bingung. Ceritakan saja yang perlu diceritakan itu, Wak." Sulantomo kecil merajuk dengan kata-katanya, dengan sorot mata dan raut wajahnya, menjadi sebab bagi Wakading untuk kemudian tidak mengucapkan perkataan lain kecuali, "Baik, akan Wak ceritakan. Tetapi ingat, ini benar-benar bukan cerita untuk anak-anak." Demikianlah audio novel Langit Masih Biru bagian keempat. Apa yang akan Wakading ceritakan kepada Sulantomo? Hal apa yang menyebabkan ayah Sulantomo marah-marah kepada anaknya? Nantikanlah pada bagian berikutnya. Sampai jumpa.